Halo, selamat datang kembali. Senang sekali Anda bisa bergabung lagi untuk sesi pembahasan mendalam kita hari ini. Kali ini nih, kita mau fokus ke sesuatu yang, fundamental banget kalau Anda mau sukses sebagai seorang pakar. Gimana caranya biar benar-benar kelihatan beda, menonjol gitu di tengah keramaian. Biar bisnis keahlian Anda bisa tumbuh pesat. Nah, kita akan gali dari bab 5 buku The Highly Paid Expert karya Debbie Allen. Judul babnya aja udah jelas banget. Stand out to grow, menonjol untuk berkembang. Sumber kita, ya intisari dari bab itu. Terus misi kita apa? Ya membedah strategi kunci dari Debbie Allen ini supaya Anda bisa membedakan diri, ningkatin nilai Anda, dan ujung-ujungnya nggak lagi deh tuh bersaing soal harga doang, tapi benar-benar dihargai sesuai keahlian unik Anda. Oke, mari kita langsung aja ya. Kita semua tahu lah ya, keahlian itu penting. Tapi, Allen ini menekankan, punya keahlian aja tuh nggak cukup di pasal yang udah penuh sesak begini. Pertanyaannya jadi, gimana caranya bikin keahlian unik Anda itu nggak cuma bagus isinya, tapi juga terlihat, terdengar, dan yang paling penting, dicari sama klien ideal Anda. Nah, ini poin yang krusial banget. Yang menarik dari pendekatannya Alan di bab ini tuh penekanannya bahwa menonjol itu bukan sekedar soal citra atau polesan luar aja. Ini tuh fondasi bisnis yang vital loh. Kalau Anda nggak punya strategi yang jelas buat tampil beda, ya Anda bakal kejebak di apa yang dia sebut sea of sameness, lautan kesamaan. Akibatnya, ya gitu Anda jadi komoditas aja, saingannya harga melulu. Susah narik klien yang benar-benar ngehargai nilai Anda. Jadi ini bukan soal ego, tapi soal keberlanjutan dan profit bisnis keahlian Anda. Lautan kesamaan ya. Wah, itu gambaran yang kuat banget sih. Kayaknya banyak yang ngalamin itu. Nah, langkah pertama buat keluar dari lautan itu, menurut bab 5 ini, ya mendefinisikan keunikan kita. Istilah kerennya kan USP ya, Unique Selling Proposition. Sering dengar sih istilah ini. Tapi apa ya penekanan spesifik dari Allen soal USP buat para pakar di bab ini? Ya, buat seorang pakar, USP itu inti dari janji merek Anda. Pernyataan ini harus jelas banget jawab pertanyaan ini. Transformasi atau hasil spesifik apa sih yang Anda bawa buat klien yang bikin Anda beda dari pilihan lain? Jadi bukan cuma soal apa yang Anda lakukan, misalnya saya konsultan pemasaran, tapi lebih ke gimana Anda melakukannya secara unik dan hasil apa yang bisa klien harapkan. Contohnya mungkin saya bantu bisnis B2B ningkatin lead berkualitas 3 kali lipat dalam 6 bulan pakai strategi konten terukur. Gitu. Menarik, menarik. Jadi fokusnya ke hasil sama perbedaan yang jelas ya. Tapi Allen juga bilang, nemuin USP ini seringkali jadi tantangan tersendiri kan? Katanya kita terlalu dekat sama bisnis kita sendiri, jadi susah ngelihat apa yang sebenarnya unik. Dia nyaranin semacam brainstorming gitu ya, curah gagasan merek, bahkan ngelibatin orang luar. Kedengerannya sih masuk akal, tapi kayaknya nggak gampang juga yang lakuinnya. Wah, seringkali nggak gampang sama sekali. Ini kayak, gimana ya? Kayak nyoba baca label di botol, tapi dari dalam botolnya sendiri. Susah kan? Kita udah terbiasa banget sama cara kerja kita, keahlian kita, sampai kita lupa apa sih yang bikin itu spesial di mata orang lain. Proses brainstorming yang disaranin Alan itu intinya maksa kita buat ngelihat diri dari luar. Bisa aja tanya ke klien yang puas, atau kolega, atau mentor mungkin. Pertanyaan kuncinya tuh bukan apa yang saya kerjain, tapi lebih ke masalah spesifik apa sih yang saya paling jago selesain, buat siapa, sama apa pendekatan saya yang beda dari yang lain. Perspektif luar itu sering banget ngebuka harta karun yang kita anggap biasa aja. Oke, oke. Jadi langkah pertama itu introspeksi mendalam, tapi dibantu juga sama pandangan orang luar ya, buat ngerumusin janji unik kita. USP ini jadi kayak kompas gitu ya. Nah, setelah kita punya gambaran awal soal keunikan internal kita, Allen terus ngarahin fokus kita keluar, ke calon klien. Ada kutipan di bab 5 yang lumayan nyelekit nih. Terlalu sering, para pakar jatuh cinta pada produk atau layanan mereka, dan lupa bahwa kebutuhan pelangganlah yang harus mereka penuhi. Gimana caranya biar kita nggak kejebak di sini? Wah, kutipan itu emang keras, tapi penting banget. Sering banget kita tuh bangga sama metodologi kita, program kita, buku kita, tapi lupa kalau klien itu nggak beli fitur. Mereka belinya solusi buat masalah mereka atau jalan buat ngeraih mimpi mereka. Saran Allen di sini jelas banget. Berhenti menjual dan mulailah mendengarkan. Ini serius, bukan basa-basi doang.
Artinya ya benar-benar luangin waktu buat riset mendalam. Coba pahami, apa sih yang bikin klien Anda nggak bisa tidur malam-malam? Frustrasi terbesarnya apa? Impian terdalam mereka apa yang belum kesampaian yang terkait sama bidang keahlian Anda? Ini lebih dari sekedar data demografi loh. Ini soal psikografi, soal memahami dunia mereka. Coba deh wawancara klien, bikin survei, baca review produk kompetitor, aktif di forum online tempat mereka ngumpul. Makin dalam Anda paham rasa sakit dan keinginan mereka, makin tajam juga USP dan pesan pemasaran Anda nanti, biar relevan banget gitu. Berhenti menjual, mulai mendengarkan. Dalam banget itu. Ini nyambung juga ya sama poin Ellen soal harga versus nilai. Dia bilang, harga bukanlah satu-satunya alasan orang tidak membeli. Anda harus mengomunikasikan pesan pemasaran Anda dalam bentuk manfaat berbasis nilai. Nah, kalau kita udah benar-benar mendengarkan nih, gimana kita nerjemahinnya jadi komunikasi nilai yang efektif menurut bab 5 ini? Kuncinya ada di frasa manfaat berbasis nilai. Jadi setelah Anda dengerin dan paham banget apa maunya klien, entah itu solusi atau hasil, Anda harus bisa ngomongin gimana Anda secara unik bantu mereka nyampe ke sana. Bukan cuma bilang, layanan saya bagus, tapi tunjukin gimana bagusnya itu ngasih dampak langsung ke hidup atau bisnis mereka. Pakai bahasa mereka, fokus ke hasil akhir yang mereka idam-idamkan. Contohnya nih, daripada bilang, saya nawarin coaching kepemimpinan. Mungkin lebih baik bilang, saya bantu manajer baru bangun tim yang solid dan capai target kuartalan pertama mereka tanpa stres berlebih. Kelihatan kan bedanya? Yang kedua itu langsung ngomongin manfaat. Tim solid, capai target tanpa stres, yang nyambung banget sama rasa sakit dan keinginan si manajer baru. Komunikasi kayak gini bikin harga jadi nomor 2, karena fokusnya ke nilai transformasi yang Anda tawarin. Jelas banget bedanya. Fokus ke transformasi, ya, bukan cuma proses atau fiturnya. Bab 5 ini juga ngedorong kita buat refleksi ya, dengan pertanyaan kayak, manfaat apa yang Anda bawa yang nggak dipunya pesaing? Atau, kenapa sih program sistem layanan Anda lebih inovatif, unik, spesial? Ini kayaknya bagian dari proses mendengarkan diri sendiri setelah kita dengerin pasar, gitu ya? Betul sekali. Pertanyaan-pertanyaan reflektif itu maksa kita buat jujur sama diri sendiri. Jangan cuma asumsi aja kita unik. Ini jembatan antara pemahaman pasar sama perumusan USP. Anda harus bisa jawab pertanyaan itu dengan spesifik. Kalau jawabannya masih umum banget, kayak saya lebih pengalaman atau kualitas saya lebih baik, wah itu belum cukup kuat buat jadi pembeda. Apa bukti pengalaman Anda yang relevan sama hasil klien? Apa aspek spesifik dari kualitas Anda yang ngasilin manfaat unik? Ellen juga nyaranin, apalagi buat yang baru mulai nih, lakukan riset kompetitor. Tapi bukan buat niru ya, lebih ke buat memahami peta persaingan. Apa sih klaim mereka, siapa targetnya, apa yang kelihatannya berhasil buat mereka, dan yang paling penting, di mana celahnya. Kebutuhan pasar mana yang belum mereka layanin dengan baik, yang mungkin bisa Anda isi dengan keunikan Anda. Nemuin celah ini cara cerdas buat menonjol, bahkan di pasar yang udah rame sekalipun. Oke, jadi prosesnya mulai kelihatan nih. Gali keunikan internal, pahami banget dunia klien, terus artikulasikan nilai unik kita dengan fokus ke manfaat dan hasil. Nah, sekarang bagian praktisnya nih, yang sering kali bikin pusing. Setelah semua riset dan refleksi itu, gimana sih cara ngerumusin pernyataan USP yang efektif itu? Bab 5 ngasih panduan langkah-langkahnya nggak? Iya, Allen ngasih kerangka kerja yang lumayan praktis kok di bab 5. Intinya ada beberapa langkah gini. Pertama, brainstorm manfaat. Bikin daftar semua manfaat, solusi, hasil positif yang bisa klien dapat dari kerjasama Anda. Fokusnya ke apa untungnya buat mereka, bukan apa yang Anda kerjain. Kedua, drafting pesan. Mulai tulis deh berbagai versi pernyataan USP. Pakai kata-kata kunci dari daftar manfaat tadi. Coba dari berbagai sudut pandang. Jangan takut buat coba-coba di tahap ini. Ketiga, persempit dan pertajam. Dari draft-draft tadi, pilih yang paling nendang. Idealnya, USP final itu pendek aja, antara 3-15 kata lah. Harus jelas, gampang diingat, dan langsung kena di hati target pasar. Hindari istilah teknis yang nggak mereka ngerti ya. Keempat, fokus hasil. Pastikan penyataan akhirnya benar-benar nonjolin manfaat utama atau hasil akhir yang paling dipengenin klien ideal Anda. Contohnya yang tadi ya, daripada pelatih bisnis, mungkin jadi membantu pengusaha wanita siguk melipat gandakan pendapatan dalam 90 hari tanpa harus bekerja lebih keras. Itu contoh aja sih ya, tapi kerangkanya jelas. Siapa targetnya, pengusaha wanita sibuk, apa hasilnya,
lipat gandakan pendapatan, waktunya 90 hari, dan ngatasin masalah apa tanpa kerja lebih keras. Jadi spesifik banget dan fokus ke benefit. Persis. Kekuatan USB kayak gitu ada di kejelasan sama relevansinya. Begitu calon klien ideal baca atau dengar, mereka harus bisa langsung ngerasa, nah, ini nih yang gue cari. Atau, wah, orang ini kayaknya ngerti banget masalah gue. USP yang efektif itu kerjanya kayak magnet. Narik prospek yang pas, dan secara halus nolak yang nggak cocok. Ini ngirit waktu sama energi Anda banget loh dalam jangka panjang. Oh ya, penting juga diingat, USP ini bukan harga mati ya. Seiring bisnis dan pasar Anda berkembang, ya USP Anda mungkin perlu diupdate atau dipertajam lagi. Nah, itu poin penting. USP bisa berevolusi. Oke, setelah kita berhasil nih ngerumusin USP yang kuat dan mulai ngomongin itu ke pasar, gimana semua ini nyambungnya sama pertumbuhan karir dan pendapatan kita sebagai pakar? Disinilah Debbie Allen ngenalin model piramida pakar di bab 5. Bisa dijelasin dikit nggak tentang model ini dan hubungannya sama menonjol? Bisa. Piramida pakar ini caranya Allen buat ngegambarin jenjang karir dan pengaruh seorang pakar. Ini nunjukin gimana tingkat diferensiasi kemampuan buat tampil beda dan nilai yang dirasain pasar itu secara langsung ngaruh ke posisi Anda di industri dan tentu aja potensi pendapatan Anda. Piramida ini ada beberapa tingkatan gitu. Oke, coba kita bedah tingkatannya. Mulai dari paling bawah dulu kali ya, dasarnya. Oke, di dasar piramida itu ada pemula, novice. Ini ya mereka yang baru banget masuk ke bidangnya. Tantangan utamanya di sini yaitu kurangnya pembeda yang jelas. Karena belum punya rekam jejak atau reputasi kuat, mereka sering dianggap salah satu dari banyak aja, kayak komoditas gitu. Akibatnya, persaingan ketat banget, seringnya harus banting harga, susah narik klien premium karena nilai di mata pasar masih rendah. Kunci buat naik dari level ini ya mulai bangun keahlian yang spesifik dan kumpulin bukti awal. Testimoni kecil-kecilan, studi kasus sederhana gitu. Jadi keluar dari level pemula butuh spesialisasi awal sama bukti ya. Terus tingkat berikutnya apa? Niche tertentu. Anda bukan lagi serba bisa. Orang mulai nyariin Anda buat topik spesifik itu. Karena permintaan mulai fokus, Anda bisa mulai naikin harga dikit-dikit dan lebih milih-milih proyek. Fokus di level ini adalah terus memperdalam keahlian di niche itu dan ngumpulin lebih banyak bukti sukses yang kuat. Pembedanya mulai kelihatan lebih jelas di sini. Wah, udah mulai kerasa bedanya nah. Nggak lagi jadi siapa aja, tapi udah orang yang ahli di bidang X. Nah, setelah spesialis, Naik lagi, kita ketemu authority. Di level ini Anda nggak cuma ahli tapi udah dianggap sebagai salah satu suara terdepan atau sumber rujukan terpercaya di niche Anda. Pendapatan biasanya lebih stabil dan tarif Anda udah jauh lebih tinggi. Kunci di level ini adalah sistem dan hasil yang terbukti secara konsisten. Anda punya metodologi unik, program andalan, mungkin buku, atau studi kasus kuat yang nunjukin transformasi nyata ke klien. Banyak authority mulai batasin akses one-on-one, mungkin nawarin program grup premium atau VIPD dengan harga tinggi, soalnya waktu mereka udah berharga banget. Diferensiasi di sini udah kuat banget, basisnya rekam jejak dan pengaruh. punya sistem yang terbukti dan hasil konsisten. Itu kuncinya jadi authority. Sip. Terus puncak piramidanya? Puncaknya adalah pakar bergaji tinggi, highly paid expert. Ini level di mana nilai merek Anda udah tinggi banget, Anda punya reputasi bintang, pengikut setia raving fans gitu, dan pengaruh yang luas. Permintaan ke Anda tinggi banget, seringkali datang sendiri, nggak perlu dikejar-kejar. Ngeluarin produk atau layanan baru jadi lebih gampang karena pasar udah percaya. Anda bisa milih proyek atau klien paling ideal dengan bayaran premium. Peluang kerjasama, tawaran jadi pembicara atau deal buku itu ngalir aja. Di level ini, pembeda Anda bukan cuma soal ahli, tapi juga soal merek pribadi, pengaruh, dan hasil luar biasa yang Anda ciptain. Ini puncaknya menonjol untuk berkembang. Wow, gambaran yang jelas banget ya, dari pemula sampai ke puncak. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, perjalanan naik piramida ini bergantung banget sama seberapa efektif kita mendefinisikan dan mengkomunikasikan keunikan kita, si USP tadi. Semakin jelas dan kuat pembeda kita, semakin tinggi kita bisa naik dan semakin besar potensi pendapatan sama dampak kita. Jadi menonjol itu bukan cuma gaya-gayaan ya, tapi strategi inti buat tumbuh.
Tepat sekali. Setiap naik level itu butuh tingkat diferensiasi yang lebih tinggi lagi. USP yang mungkin udah oke di level spesialis, perlu dipertajam lagi buat nyampe ke level otoritas. Dan buat nyampe puncak, diferensiasi itu harus udah nyerap ke semua aspek merek dan bisnis Anda. Piramida ini bukan cuma soal status, tapi ini peta jalan strategis buat bangun bisnis keahlian yang awet dan nguntungin. Luar biasa. Ini benar-benar ngasih perspektif baru ya tentang pentingnya menonjol secara strategis. Oke deh, mari kita coba rangkum intisari dari pembahasan kita soal bab 5, The Highly Paid Expert ini buat Anda para pendengar. Poin utamanya jelas banget. Kalau mau berkembang sebagai pakar di pasar yang udah ramai ini, Anda harus menonjol. Ini bukan pilihan lagi, tapi keharusan strategis. Langkahnya, mulai dari gali dan definisikan USP Anda apa, janji unik dan bernilai yang Anda tawarkan, yang bikin Anda beda dari yang lain. Terus, penting banget buat benar-benar paham dunia klien Anda, masalahnya, keinginannya, motivasinya, biar USP dan pesan Anda nyambung. Habis itu, rumuskan pesan USP Anda secara ringkas, jelas, fokus ke manfaat atau hasil akhir buat klien. Dan terakhir, pahami kalau proses menonjol ini adalah kunci buat naikin piramida pakar, dari pemula yang saingan harga, menuju pakar bergaji tinggi yang dicari dan dihargai. Semoga peta jalan dari bab 5 ini ngasih Anda kejelasan ya. Iya, bab 5 ini ngasih fondasi yang kokoh banget soal kenapa dan gimana caranya menonjol itu penting. Nah, sekarang setelah Anda paham konsep-konsep ini, mungkin ada satu pemikiran lanjutan nih yang bisa Anda bawa pulang. Bab ini kan fokusnya ke mendefinisikan keunikan. Pertanyaan berikutnya yang nggak kalah penting dan mungkin jadi tantangan terbesar nih. Gimana caranya Anda akan secara konsisten mengkomunikasikan keunikan yang udah Anda definisikan itu di semua titik interaksi Anda dengan pasar. Mulai dari konten di medsos, materi di website, cara Anda jawab telepon, presentasi Anda, bahkan hal sekecil tanda tangan email atau desain kartu nama. Apakah semua itu nyuarain janji unik yang sama? Soalnya, USP yang hebat itu cuma bakal ngaruh kalau dia hidup dan kedengaran konsisten di mana-mana. Gimana Anda mastiin benang merah keunikan itu terjalin rapi di setiap pengalaman yang dirasain calon klien atau klien Anda? Ini jembatan penting dari strategi ke aksi nyata. Wah, pertanyaan refleksi yang bagus banget itu. Konsistensi dalam komunikasi itu emang kunci ya, biar pesan unik kita benar-benar nyampe dan dipercaya pasar. Nentuin USP itu satu langkah, tapi ngehidupinya secara konsisten di semua lini itu perjalanan yang terus-menerus. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih Anda nggak cuma pemahaman ya, tapi juga inspirasi dan dorongan buat mulai ambil langkah nyata dalam perjalanan Anda menonjol untuk berkembang. Ingat, keahlian Anda itu berharga, pastikan dunia tahu itu dengan cara yang tepat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Anda bersama kami dalam pembahasan mendalam ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.